kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wakil Kepala SMA N1 Cikarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA N1 Cikarang yang luar biasa dan hebat-hebat, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu, pikiran dan tenaga yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah, irodat serta inayahnya kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu untuk bertemu bermunajat dalam rangkaian aktivitas kami, yaitu adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 bersama saya dan Indonesia, kemudian ada Pak Wirabu, kemudian ada Bu Sri Mariati. Insya Allah akan sedikit mempresentasikan bagaimana kami menyampaikan budaya positif di calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, pertama kita niatkan mendapatkan ilmu, yang kedua mendapatkan pengalaman, yang ketiga mendapatkan hasil yang terbaik untuk pengelolaan terhadap peserta didik kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang mengikutnya hingga akhir zaman, khusus kita yang berada di sini. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan salah satu tiket yang paling penting, yaitu adalah syafaatnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun pertemuan kami hari ini isi presentasi pertemuan di diseminasi di modul 1.4 hari ini, yaitu adalah pertama dan pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang insya Allah akan diwakilkan oleh Ibu Hikayati. Kemudian penyampaian materi penerapan budaya positif, umpan balik dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini sekaligus kita berdoa ya, dengan melafalkan suratul Fatihah bagi yang beragama Muslim, bagi yang bukan beragama Muslim bisa menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca ulumul kitab ala hadiniya wa ala kulli nabi salihah syaudillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membuka dan melafalkan ulumul kitab suratul Fatihah, kita dimudahkan pada pertemuan hari ini dan diberikan berbagai macam limpahan kebaikan yang akan kita dapatkan pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah sambutan dari kepala sekolah SMA N1 Cikarang yang insya Allah akan diwakilkan oleh Ibu Hikayati selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Datri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat sama-sama menghadiri kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau di sini ada Bu Vera selaku kepala sekolah sangat
senang sekali, apresiasi sekali ada sebuah inisiatif dari angkatan 11 di mana baru belajar kayaknya ada sebulan, 2 bulan sudah ada Pak? Udah ada. Iya, kurang lebih 2 bulan, tapi sudah ada inisiatif untuk memberikan diseminasi kepada rekan-rekan semuanya. Kemudian saya juga sebagai CGP Angkatan 1 waktu itu juga karena kita sedang COVID ya, jadi nggak terlalu banyak memberikan share ilmunya, paling dulu lewat media grup aja. Tetapi alhamdulillah melalui mulai angkatan 7, kemudian angkatan 10, 11 sudah banyak berbagi materi yang dipelajari di PGP ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi ini adalah sebuah kegiatan memang bagi CGP itu wajib melakukan share ilmunya. Saya ingat apa kata filosofi dari KHD, guru itu ibadah petani, sementara murid itu tanamannya, dan bagaimana tanah di dalam pertanian tersebut ibarat sekolah kita, dan ini perlu untuk sama-sama kita kembangkan nilai-nilai kebaikan sehingga sekolah tersebut dapat tumbuh menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga semua unsur itu bisa betah di dalamnya. Dan melalui budaya positif nantinya akan terbentuk sebuah karakter dari motivasi positif ya, kemudian inisiatif positif tersebut akan membentuk sebuah karakter ini yang kemudian akan membudaya. Dan kalau sudah membudayakan tidak perlu lagi ada semacam tekanan, ada semacamnya, semuanya sudah sadar antara hak dan kewajibannya. Baik, dari saya sangat mengapresiasi sekali, dan mudah-mudahan melalui forum ini Bapak Ibu semuanya bisa saling berbagi, dan bisa saling berbagi tersebut. Saya ingat juga ada pepatah Cina, kalau mau pergi jauh, kalau mau cepat gitu ya, berjalan cepat maka berlarilah. Tapi kalau mau berjalannya jauh itu harus bersama-sama. Nah, bahwa pokoknya ada macam-macamnya, sehingga memang tujuan itu bisa diraih secara bersama. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wira, Bu Sri Mayati, dan juga Pak Datri. Mangga dilanjutkan untuk kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Kayanti yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili dari Kepala SMA Ya, ini juga bisa tinggi. Biarin aja nih buat dokumen sendiri. Beliau ini memotivasi kita bersama. Baik, Bapak Ibu semuanya, masih semangat Bapak Ibu? Harus semangat dong Bapak Ibu. Ya, karena kami ini sebagai pemateri, ibarat kata guru dengan siswa, ketika siswanya semangat maka gurunya semangat. Begitupun sebaliknya, ketika gurunya semangat maka siswanya pun semangat. Jadi intinya kita bersama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama semangat, sama-sama berkolaborasi untuk membangun semangat kakak, kan gitu ya. Baik, tadi kita sudah mulai bisa mengucapkan Al-Fatihah dan basmalah ya. Kemudian akan saya sedikit sampaikan latar belakang kami ya, menyampaikan pertemuan hari ini. Pasti ada latar belakang. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada latar belakangnya. Kenapa harus seperti ini? Jadi latar belakangnya adalah di mana budaya positif dalam keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat,
kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Juga kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, di mana nanti akan ada 5 posisi kontrol guru, ya, yang salah satunya adalah penghukum ini, gitu ya. Nah, kemudian kita juga sering melakukan posisi kita ini menjadi pembuat rasa bersalah terhadap siswa. Bahkan kita yang paling ekstrim lagi terkadang kita sebagai teman, walaupun dari posisi kontrol ini selain daripada yang paling utama adalah manajer, kita sebagai manajer, kemudian sebagai pemantau, ada yang ketiga yaitu adalah sebagai teman, itu masih lebih baik. Jangan sampai kita menjadi posisi penghukum atau menjadi posisi yang merasa bersalah. Kemudian agar terjadi perubahan positif ini, maka kita perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Nah, tujuannya kami bersama-sama di sini yaitu adalah berkolaborasi, memikirkan cara bersama, gitu ya, bagaimana sih penerapan disiplin positif yang bisa kita terapkan di SMAN 1 Citerep ini. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya apa yang kami lakukan nanti, materi yang kami lakukan nanti itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya. Bahkan mungkin ya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru, hanya kita tidak merasa melakukan itu. Baik, lanjut Bu Sri. Nah, tujuannya ya, yaitu adalah pertama, tujuan kami bahwa setiap aktivitas proses pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuannya kami yaitu adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu gambarannya seperti ini yang kami ini kan ya. Pertama tadi tujuannya ini. Nah, baik, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, selalu ada yang namanya ice breaking. Nah, ya. Selalu ada. Padahal saya udah bersahabat kalau pada tadi sama Bu Sri Mariati yang juga ice breaking. Nah, itu biasanya kurang sempurna. Cuma katanya aduh gue kan ice breakingnya anak PAUD gitu. Gue masa guru agama ice breaking sudah jaga image beliau. Oke Bapak Ibu, silakan menuju berdiri Bapak Ibu, kita goyang. Selalu ya Bapak Ibu, yuk kita berdiri dulu kita. Enggak dulu, dok goyang dulu Pak Helmi sebentar. Goyang dulu, berdiri dulu. Ya sebentar Pak Helmi. Hanya 2 menit ya. Oke, ini namanya goyang penguin. Ya kalau kawan-kawan kan kayak gini mah goyangnya santai. Ya, ngikutin yang ada di belakang saya. Bareng-bareng ya ibu-ibu ya. Kita bareng-bareng ya. Ayo Uni. Tangannya. Ya, tangannya kita goyang penguin. Ngadepnya kemana nih Pak Wira? Ya, tangannya gini Bu. Ya, joget. Ya, joget Ferdi. Joget dong. Ya, badannya goyang. Ya. Muter dulu. Ayo. Sekarang di pinggangnya Bu. Ini mau juga nih pada. Warnanya sama biru. Iya. Lagi. Lanjut. Udah sampai selesai Pak Wira? Tangannya ke depan.
Diputer. Ayo Bu, putaran terakhir Bu. Sekali lagi. Oh. Baru selesai ya. Makasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Ya, bakar lemak lagi. Ya. Masih fokus Bapak Ibu? Masih fokus? Nah, Bismillah ya Bapak Ibu. Masih fokus? Nah, ya. Oke. Ya Bapak Ibu, ada topiknya banyak ya. Satu, perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Minum ya, Pak Muhammad. Kemudian keyakinan kelas. Dedi udah minum belum? Ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kami sampaikan pada topik pertemuan Orang juga udah nggak ada yang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan dan bisa kita diskusikan bareng-bareng dan kita bisa saling berkolaborasi. Baik, topik yang pertama, apakah yang akan disampaikan? Baik, yang pertama adalah tentang keyakinan kelas dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mariati. Gimana, Met? Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, guru hebat. Ya Ibu Sri. Hai Pak Wira, hai semua ibu bapak. Hatur nuhun semuanya telah meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan siang hari ini, yaitu desiminasi kegiatan disiplin positif. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan di sini saya bukan di sini menggurui atau bagaimana ya. Ini mah sama-sama belajar ya Bapak Ibu semuanya, karena kita semua CGP ya. CGP semua kan Bapak Ibu. Nah, berarti kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan baik penyampaian maupun pemaparan materi saat ini. Nah, di sini pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di siang hari ini. Kemudian juga rekan seperjuangan angkatan 11, ada Bapak Wira, Gum, dan ada Bapak Datri. Di sini kita berkolaborasi akan mempresentasikan tentang disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa materi. Kebetulan saya diberi kesempatan pertama untuk memaparkan materi tentang keyakinan kelas dan disiplin positif. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini yang diawali seperti itu ya Bu ya. Kita sering berbicara seperti itu. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Next Pak Wira, di sini jawabannya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa, bersifat umum atau universal. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Sedangkan peraturan, nah peraturan ini biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, atau kita sering sebut peraturan ini adalah peraturan sekolah yang sifatnya itu umumnya berupa tata tertib sekolah. Nah itu ya bedanya keyakinan kelas dan peraturan. Lanjut Pak Wira. Nah, sedangkan di sini selanjutnya ada langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya
pembentukan keyakinan kelas ini diawali di tahun pelajaran baru. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membuat juga ketika di kelas tentang keyakinan kelas masing-masing. Nah, biasanya langkah pertama yang dipersiapkan adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang sudah disepakati. Nah, itu biasanya anak-anak diberi kesempatan, semua boleh mengungkapkan apa yang diinginkan dia supaya kelas itu menjadi sebuah keyakinan, ya, yang harus disepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, kalau kemarin saya sudah mencoba di kelas 11 C2. Nah, mereka di sana semua memasukkan pendapat mereka masing-masing, mulai dari keinginan mereka untuk belajar itu semenarik mungkin. Mereka juga di situ mencatatkan, Bu, boleh nggak ketika pembelajaran itu tugasnya tidak terlalu banyak. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Kemudian setelah semua dicatat, semua memberi masukan, setiap masing-masing anak. Langkah ketiga adalah ganti kalimat curahan pendapat yang terkumpul dan susunan menjadi keyakinan kelas sekolah atau keyakinan sekolah. Nah, itu kalimatnya lebih dipermudah lagi karena kalimat mereka kemarin itu masih beraneka ragam. Setelah selesai, kita tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Biasanya itu kita rangkum atau kita saring menjadi 3-7 keyakinan, ya. Karena kalau terlalu banyak, khawatirnya peserta didik pun banyak sekali peraturan kelasnya. Nah, itu. Nah, yang kelima, terakhir kita meninjau dan menyetujui dengan cara harus ditandatangani. Kenapa harus ditandatangani? Itu sebagai keyakinan mereka bahwa keyakinan kelas mereka itu memang sudah disepakati bersama. Dan terakhir, biasanya mereka setelah menandatangani keyakinan kelas tersebut, kemudian ditempel di kelas masing-masing. Itu mengenai keyakinan kelas atau langkah pembentukannya. Next. Nah, yang materi kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang paling penting ada 5. Yang pertama mengenai bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Next, Pak Wira. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada beberapa kasus yang sering kita temui mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satu contohnya di kelas saya, ada anak yang memang sulit untuk mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, dia mengandalkan temannya yang lain. Nah, itu salah satu juga bukti bahwa itu kebutuhan dasar manusia. Ya, di situ. Mungkin di situ dia butuh perhatian. Nah, ketika butuh perhatian, berarti dia kebutuhan dasar manusianya itu berupa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Atau justru mereka merasa ini adalah kenapa saya nggak boleh minta tugas itu bagian dari penguasaan. Ya, di sini kita lihat ternyata bertahan hidup itu contohnya berupa makanan, juga ada pakaian, tempat tinggal, keamanan serta kesehatan. Kemudian rasa kasih sayang itu berhubungan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama sampai menjadi bagian dalam kelompok. Karena masih ya tidak anak kecil saja. Justru di SMA pun ketika pembagian kelompok mereka bingung. Ada yang nggak kebagian kelompok, ada yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini ada penguasaan. Nah, penguasaan ini berhubungan dengan harga diri. Terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan mereka pun ingin untuk didengar. Keempat, kebebasan. Nah, ini berhubungan dengan kemandirian, dan mereka pun memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta yang terakhir itu adalah kesenangan, yaitu bermain. Mereka ada jiwa humoris, senang untuk bercanda dan berbagi, serta mereka pun sangat antusias ketika memperoleh sesuatu.
Dan yang terakhir itu adalah rasa bergembira. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di sini kita berbagi juga Bapak Ibu guru hebat. Materi yang selanjutnya adalah tentang perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai kebijakan universal serta segitiga restitusi yang akan dijabarkan atau dipaparkan oleh Bapak Datri. Kepada Bapak Datri dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri Mariati yang sudah menyampaikan dari materi 1 yang keyakinan kelas 5 kebutuhan dasar manusia. Ini memorinya habis Wira. Baik, Bapak Ibu, Gua juga sebelumnya kita berikan tepukan gembira dulu, aplaus terbaik kita buat Bu Sri Mariati yang sudah menyampaikan materi kita. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Jadi intinya tadi dari keyakinan kelas ini memorinya lu ada mau pakai tapi keyakinan kelas iya. di mana diciptakan dari hasil musyawarah mufakat keinginan dari peserta didik. Kemudian tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Baik, inilah materi saya. Nah, jadi ini adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Terkadang kita selalu terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol, ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu nih ya, kebetulan ada Bu Ika ya. Nah, Bu Ika bergerak ya. Kebetulan ya. Sebenarnya makna kontrol itu seperti apa sih Bu Punten ya? Sering miskonsepsi gini Bu ya. Nggak ada di skenario. Kalau menurut pendapat saya, makna kita mengontrol itu kita memberikan intervensi. Artinya kita memberikan murid ditembak begini nggak suka. Dia boleh melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya, tapi semuanya itu atas kendali kita. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh murid itu sesuai arah tujuannya itu dengan maksud, misalkan di pembelajaran, maka dia sesuai dengan tujuan kita. Misalkan di luar, misalkan karakter, kita menginginkan karakter A, kemudian kita membolehkan sebenarnya murid itu melakukan diferensiasi perbedaan karakter. Tetapi tetap semuanya itu kita bisa melakukan itu tadi pemantauan dan sesuai dengan kita tahu tujuannya itu apa. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ika. Ternyata saya dapat juga bahwa sesuatu yang dikontrol itu ternyata butuh yang namanya supervision, supervisinya, pemantauannya daripada sebuah hal yang kita lakukan. Dan artinya di sini kita sering terjadi miskonsepsi daripada makna kontrol tersebut. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid tadi ya. Jadi seakan-akan kita selalu mengambil kata mengontrol itu adalah kita harus memantau mereka itu dengan kasat mata gitu ya, dengan penglihatan jelas, dengan keadaannya pasti dan yang lain sebagainya dan terlihat bentuknya. Nah, terkadang kita lupa ketika kita mengontrol murid itu haruslah benar-benar memang bukan hanya sebatas bentuk fisiknya saja, tapi ketika mereka tidak berada di kita pun, di sekitar kita pun, itu adalah basis wilayah kontrol kita. Sebenarnya itu bisa terjadi ya. Dan kita selalu mengilusikan kalau memang kontrol itu adalah ketika memang sebuah kegiatan itu harus ada kitanya, harus ada ininya. Faktanya kita mengontrol seseorang itu ya harus berupa keadaan. Nah, itu yang sering kita salah artikan. Yang kedua,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini. Kita sering mengatakan, ya, nah, ini Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mengatakan seperti ini? Nah, kalau kamu tidak mentaati aturan, kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Pernah nggak dibilang seperti itu? Pernah nggak Bu? Sering nggak ngomong kayak gitu ke anak kita? Ya, Bapak, ya, nah, kalau kamu bolos sekolah, ya, apa kamu nggak kasihan sama bapak sama ibu kamu yang sudah bekerja? Iya, temponya kelamaan dia. Bahkan Bisikin aja. bahkan kita mengeluarkan itu ya, kalau sebagai supaya mereka nangis gitu ya. Nah, benar nggak Bapak itu? Nah, sering nggak? Itu justru kondisi kontrol kita yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita membuat mereka merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kenapa membuat mereka merasa bersalah? Karena mereka akan merasa dirinya, ya Allah, karena saya, orang tua saya jadi begini. Ya Allah, seandainya saya melakukan ini berarti orang tua saya kayak gini. Ini karena saya ya Allah. Gitu. Jadi akhirnya kita membuat anak itu merasa bersalah. Nah, oke. Yang ketiga Bapak Ibu, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sebenarnya ini juga kadang kita salah juga ya. Tidak semua perbuatan yang sifatnya menurut kita positif, nah itu bisa juga bermanfaat. Terkadang ya kita niatnya benar Bapak Ibu, ucapinnya gitu, positif, tapi terkadang membuat mereka ini justru malah baik arah gitu. Itu terkadang kondisi kontrol kita. Nah ya. Ya. Baik, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sama Bapak Ibu. Terkadang kita berada di posisi memaksa ya, supaya mengikuti aturan kita ya. Awas kamu kalau nggak nurut aturan saya, kamu nggak usah ikut pelajaran saya. Gitu kan seperti itu ya. Kan kita suka memaksa bahwa kita adalah posisi tertinggi ya dalam kelas ya. Karena kita memaksa bilang seperti itu. Kalau kamu nggak ikut aturan saya, udah nggak usah ikut pelajaran saya. Kalau kamu nggak taati aturan ini, maka kamu harus ikut pelajaran saya. Seakan-akan kita yang paling tinggi, dewasa, benar. Nah, menurut posisi kontrol kita benar mau membuat shock terapi. Nah, tujuannya buat terapi ya, supaya mereka takut ada enggan sama kita. Ternyata itu sebenarnya salah sebenarnya posisi kita. Aduh, ya kita ada salah ya sebenarnya ya. Aduh, ya. Nah jadi, ya, ternyata mungkin sekarang dengan konsep kurikulum merdeka ini justru kan sekarang sudah diberikan yang namanya student center tersebut ya, tempat berpusat kepada peserta didik di sini. Ya, bagaimana tadi sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati, akhirnya nanti akan berdampak kepada slide selanjutnya. Nah ya, jadi di sini makna disiplin menurut Jan Dewantara ya, sejalan dengan Diana Dosen dalam bukunya Restrictive School Discipline, yaitu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan itu artinya peserta didik diajak untuk belajar, untuk membuka mindset berpikirnya, bukan lagi diarahkan dengan hukuman, bukan lagi diarahkan dengan rasa bersalahnya. Jadi ada kontrol dirinya agar mencapai tujuan yang mulia. Banyak boleh dilanjut. Nah, ya. Oke, nih nilai-nilai kebaikan universal yang dimaksud pada makna disiplin sebenarnya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita berharap anak-anak kita memperoleh kriteria profil pelajar Pancasila tersebut yang memiliki 6 dimensi. Dari 6 dimensi itu berakar dan berakar lainnya ini
setiap karakternya memiliki nilai-nilai budaya yang baik. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi, nah ya, kita sebenarnya harusnya dari restitusinya dulu, baru kepada segitiga restitusi. Jadi posisi kontrolnya dulu, nah dari 5 posisi kontrol dulu, baru kepada segitiga restitusi. Nah, hanya karena kita berbagi tugas, berbagi materi, saya menyampaikan segitiga restitusi ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada posisi tindakan yang tanda kutip negatif ya terhadap peserta didik atau perlakuan yang kurang baik, maka ada Ria tuh kasih minum. Ria belum kasih minum. Ria Melda. Nah ini saya mau baru datang. ketika ada anak terlambat, bagaimana Bapak Ibu menstabilkan identitasnya? Atau ketika ada anak bermasalah berantem di depan, lagi asik-asik di sini berantem tuh, ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu menstabilkan identitasnya? Ada yang mau bantu jawab, Bapak Ibu? Bagaimana menstabilkan identitasnya? Pak Boy, mungkin? Kasus yang terlambat apa yang berantem? Yang berantem. Seperti kayak ini. Ya, sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Kemudian kita hindari, kemudian kita panggil bahwa kegiatan berantem itu tidak ada manfaatnya lah. Mencari solusi. Makanya tadi harus ini sih, harusnya urutan sih emang benar. Jadi struktur berpikirnya dapat. Ini materinya. Pokoknya intinya jangan sampai berantem gitu aja. Iya urutan, harusnya urutan itu yang luar biasa. Nah, ya. apa yang di slide nomor berapa tuh itu udah benar. Cuma nanti kita ngikutin siapa yang ambil dulu. Apakah langsung berduanya di program? Enggak, satu dulu. Nah, misalkan satu dulu. Nah, ini misalkan si Abred sama si Abrod misalkan ya. Nah, si Abred ditarik pertama. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya? Nah, kita tanya pertama dulu. Nah, kita tenangin dulu jiwanya, kita tenangin dulu hatinya, pikirannya. Nah, kemudian kita tanya, Bred, kenapa kamu tadi nonjok si Abrod kan gitu? Nah, begini. Nah, baru kita stabilkan identitasnya. Ya, posisi kita jawab, wah mana sok jawab wah nangis kan gitu bahasa orang ya. Sebetulnya kalau mau berantem gitu ya, senjagoan lain sih kan ya. Nah sebab itu kan kita ya, ayo mau ceplak gitu. Nah jangan seperti itu. Kita buka dulu ya. Saya, bapak juga dulu pernah kayak gitu. Berantem dulu bapak juga ya. Tapi berantemnya bapakmu bukan kayak gitu caranya ya. Diri, tinju. Nah ya. Kita stabilkan identitas mereka bahwa mereka itu tidak merasa bersalah, tidak disalahkan posisi mereka. Distabilkan dulu identitasnya. Setelah kita stabilkan identitas, maka langsung validasi kesalahan mereka. Divalidasi dulu. Kenapa? Ya, bagaimana? Ya, terjadi seperti ini. Nah, kita bilang banyak gue yang paling banyak. Seandainya karena kan 50 orang harus ngejelasin teman itu apa sama Abrod itu apa ini apa berantem nih ya. Harusnya tuh sudah Apakah ini tindakan yang baik ya. Gitu ya. Nah kita validasi itu, tanyakan kepada mereka ini baik ya. Nah kalau jawaban mereka baik, tidak bagus, justru malah menghancurkan pertemanan saya. Nah itu adalah jawaban kamu. Jadi bapak ini marah kamu gitu. Kita mau validasi menurut versi mereka itu salah. Oke. Tapi kan si Abrod apa yang duluan pak? Nah kan selanjutnya si Abrod apa yang bikin masalah duluan pak? Iya. Tapi coba kamu pikirkan seandainya ya kamu berada di posisi si Abrod, kamu mau seperti itu? Nah kita mau validasi. Baru kita tanyakan keyakinan mereka yang terakhir. Nah menanyakan keyakinannya. Bret, kamu mau nggak seandainya nanti sama si Abrod apa? Ya,
lebih tahu ya penanganan daripada institusi yang dilakukan. Nah ya, baik. Nah ya, ini salah satu gambaran ya segitiga restitusi. Mudah-mudahan tidak menjadi puas dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Maka untuk selanjutnya inilah materi yang luar biasa ya, teori motivasi, hukuman dan pengalihan emosi dan restitusi 5 posisi kontrol ya. Kita serahkan kepada Bapak Wiragung. Nah, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Datri. Kita beri applause dulu buat Pak Datri atas penjelasan kaitan dengan segitiga restitusi. Hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian apa itu restitusi. Yang nanti ujungnya adalah sebenarnya tadi segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol yang tadi. Lanjut Ibu. Nah ini saya mau nanya Bapak Ibu, ya nanya Bapak Ibu sebagai guru. Jawabnya cukup setuju atau tidak setuju. Ya, nomor 1. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak? Setuju atau tidak? Bu Anggi setuju apa enggak? Enggak jawab. Enggak jawab soalnya. Setuju, tidak setuju. Uni setuju tidak? Tidak setuju. Oke, nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bu Ais setuju atau tidak, Bu? Tidak setuju. Bu Erna ini beda nih. Apa tidak setuju? Setuju ya Bu Erna? Kenapa Bu Erna? Silakan. Karena hukuman itu tidak mesti harus selalu berupa perbuatan yang kejam, tapi kebiasaan positif supaya mereka lebih disiplin. Lebih disiplin, oke. Menstimulus adanya meningkatkan disiplin anak ya. Artinya tadi yang saya garis bawahi, hukuman tidak selalu bersifat negatif gitu ya Bu maksudnya. Oke. Lanjut ya kita. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, kita lanjut yang nomor 4. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan dengan menghukum. Setuju atau tidak setuju? Ini pembina OSIS coba. Setuju atau tidak setuju? Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak. Tidak setuju. Kenapa? Boleh. Hukumnya di mana? Ganggu aja. Apa? Membuat anak bersalah Iya. memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Iya. Setuju atau tidak setuju jawabannya itu? Ayo, pendapatmu bukan pendapat orang lain. Aku nggak setuju. Nggak setuju kenapa? Karena kenapa harus bikin anak merasa bersalah kalau kita bisa menghukum dengan hal-hal yang positif? Oke. Nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Silakan Bu. Oke. Ya, ternyata motivasi perilaku manusia, perilaku kita ini ada 2 faktor besar Bapak Ibu. Faktor eksternal maupun faktor internal. Ya, hukuman, konsekuensi itu konteksnya adalah eksternal. Dia disuruh oleh orang lain. Dia diberi peraturan oleh orang lain. Dia dihukum oleh orang lain. Maka yang satu, ya perilaku eksternal itu atau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Artinya Bu Ika minta dia, "Hei kamu potong rambut." Ketika motivasi eksternalnya, ntar kalau gue gak potong rambut diapain ya sama Bu Ika? Jadi dia nanti memotong rambutnya karena takut sama Bu Ika. Itu motivasi eksternalnya dia. Atau sama Bu Yunia. Gitu, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Ya, misalkan apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Hei, kamu ini nanti saya kasih. Saya kasih hadiah, itu motivasinya senang. Oh, berarti dia akan gerak ayam meren. Nah, ayam meren ini motivasi eksternal. Yes. Ya, motivasi eksternal. Nah, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Artinya muncul dari dalam. Contoh kalau yang tadi kaitannya potong rambut, kalau saya tidak potong rambut, gatel banyak kutu nanti ya karena tidak bersih, maka saya harus itu. Oh iya, yang namanya sekolah rambut harus rapi karena harus disiplin. Ketika dia memotong rambut dengan motivasi seperti itu, maka dia termasuk motivasi internal. Nah, itulah yang disebut namanya tujuan disiplin positif. Disiplin positif nantinya menstimulus anak-anak kita mengikuti peraturan sesuai dengan hatinya dia, dengan legowo gitu mengikuti. Contoh pemakaian helm, nggak perlu ditulis wajib pakai helm, tapi dibalik helm adalah bagian dari keselamatan, maka saya harus pakai. Nah, itulah yang disebut namanya disiplin positif. Guru menstimulus anak untuk ke arah sana. Lanjut, Bu. Nah, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, jadi datang dari dalam sendiri bukan untuk diperintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu yang sulit, memerintah diri sendiri. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan setara dengan hukuman. Ternyata kalau kita dikasih penghargaan kadang-kadang setara dengan hukuman. Itu menurut Alfikon tahun 93. Mari kita diskusikan ya, bahwa penghargaan berlaku tanda kutip sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Artinya sama-sama motivasi eksternal untuk mendorong orang. Menghukum itu kan mendorong orang supaya dia tidak melanggar. Penghargaan supaya dia ingin melakukan sesuatu. Gitu. Jadi penghargaan, contoh ya tadi misalkan penghargaan terhadap dari kepala sekolah kepada guru. Oh, kalau nggak ada penghargaannya males gerak, nggak ada duitnya. Ayam meren misalnya bahasa itu. Nah, itu berarti penghargaan berlaku tanda kutip sama dengan hukuman. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada faktor ketergantungan yang membuat orang tidak muncul disiplin positifnya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Lanjut, Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Merusak hubungan pertemanan. Di kelas Bapak Ibu ngasih penghargaan ke yang pinter mulu. Nanti apa merusaknya? Anak-anak yang slow learner atau belajarnya lambat merasa terkucilkan. Kok dia mulu ya yang dikasih penghargaan, saya kok enggak ya? Padahal saya sama-sama murid gitu. Jadi bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kualitasnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu karena penghargaan, maka kualitas kerja kita akan menurun. Karena kenapa? Kita bergerak karena ada dorongan eksternal itu, yaitu tadi penghargaan. Nah, dia bisa penghargaan itu menurunkan kualitas kerja atau kualitas belajar. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ketika dia sudah nyaman dengan suatu, contoh deh yang sekarang sedang ramai di dunia bola, Pak Mulyadi ya, misalkan orang sudah muncul, wah yang dibully kemarin Arkan Kakak gitu ya, pemain timnas itu dibully habis-habisan sama netizen, wah lu mah pemain titipan apa segala macam. Akhirnya apa? Mematikan kreativitas dia. Karena kenapa? Dia digadang-gadang sebagai penggantinya siapa, penghargaan apa, seperti itu. Dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Ketika kita sudah senang dengan penghargaan, maka ya udahlah, kalau nggak ada duitnya mah gue malas gerak, gue kalau nggak ada pialanya gue nggak akan ini. Sedangkan kita guru menstimulus siswa itu by proses, yang kita nilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya bisa dapat dari mana? ChatGPT juga selesai sebenarnya, tapi proses dari A sampai C itu seperti apa? Lanjut, Bu. Nah, ini bisa dilakukan universal ke anak-anak Bapak Ibu. Ya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Artinya kalau anak-anak melakukan suatu kebaikan,
Ya, kalimatnya bisa seperti ini. Pembukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya itu pada saat murid baru ada di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Artinya pengakuan atau apresiasi juga dibutuhkan. Tetapi tadi harus bersifat universal, harus bersifat equal, harus bersifat menyeluruh. Bagaimana yang slow learner itu kita juga bisa apresiasi karena apa? Merapihkan kelas dan sebagainya. Nah, itu contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Lanjut, Bu. Nah, ini kaitannya hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu ya. Tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Yang nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu bagian dari hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Kita break dulu ya, azan. Oh iya. Ya gue nurut sama lu deh. Masih 9 slide lagi. Oh, 9 kan sama yang itu ya. Kuis. Pas setengah 4 mah pas dah. Bagiin aja habis ini. Iya, habis aja. Masih 10 slide. Enggak cepet. Enggak kan, enggak slide itu kan ada yang kuis, ada yang budaya positif apa, sama terima kasih. Nah itu 3. Aman. Yang penting jangan sampai lebih dari jam 15.45. Masih direkam enggak? Nyari siapa? Buku. Sok.
Buku di mana? Buku Bu Ireta. Ini kali nih. Ya. Kameramen mana nih masih di ituin? Oke, kita lanjutkan sebentar lagi. Tadi sampai nomor berapa ya Bapak Ibu ya? Nomor 5, nomor 6 ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Kan meminta murid tidak menggunakan sepatu. Itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, next. Nah, ini ya, nomor 1 itu hukuman ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman. Nomor 2 itu hukuman. Nomor 3 itu hukuman. Kemudian 4 itu konsekuensi. 5 itu konsekuensi. Kemudian 6 itu hukuman. Kemudian 7 itu konsekuensi. Nanti apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Next. Oke. Hukuman jelas itu adalah identitas yang gagal, maka sebagai guru dilarang menghukum. Sebisa mungkin kita sudah mengganti hukuman menjadi yang paling ujung, yaitu restitusi. Tetapi kita sebagai guru lebih banyak bermain di tengah Bapak Ibu, di konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi harus ditarik menjadi restitusi? Kita lihat ya, kalau hukuman kenapa gagal? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya memberikan dampak yang buruk bagi siswa. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Bedanya apa? Kalau hukuman kenapa waktunya jangka panjang? Dia menstimulus siswa itu dendam sama gurunya. Sampai gurunya misalkan mau ditusuk, ada kan di kasus-kasus itu yang murid menyerang guru, mungkin karena dalam tanda kutip dia dendam. Ada efek dari hukuman yang dia terima oleh guru tersebut. Kemudian korban mendapatkan keadilan, kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak tidak dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Maksudnya nyaman itu artinya dia tidak ada hukuman, dia mendapatkan konsekuensi karena kesepakatannya. Ya, kesepakatannya, tapi tidak dilakukan penguatan. Artinya ketika hanya berhenti pada konsekuensi, perilaku yang sama mungkin saja terulang. Karena poinnya murid tidak mendapatkan penguatan, sedangkan pada segitiga restitusi murid mendapatkan penguatan. Ada dari dalam dirinya sendiri, oh ternyata saya salah ya, oh iya ternyata saya salah. Itu artinya itu restitusi. Kemudian perilakunya bisa pasif, bisa agresif. Perilaku pasif dan agresifnya meningkat kalau hukuman itu, artinya bisa menyerang, ya bisa teriak-teriak, bisa melawan gurunya. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, makanya yang tadi dikatakan bahwa kemungkinan akan terulang
kesalahan yang sama pada suatu hari lebih tinggi. Karena kenapa? Karena hanya jangka pendek. Kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ah, biasa sih ibu itu mah marah-marah, dengerin aja, besoknya marah-marah lagi. Artinya sudah kebal. Jadi resistensi terhadap galaknya guru itu udah resisten dia. Udah paling ngomel doang, bahasanya kayak gitu. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Artinya kita kalau konsekuensi itu harus terus monitoring. Oh, anak ini mengulang lagi nggak, gitu. Nah, murid kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, terus selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya ketika dia lewat dari sekolah ini, ya contoh ngerokok aja. Karena dia tidak direstitusi, ketika dia keluar sekolah, ya suka-suka gue lah, orang ini bukan di sekolah, gitu. Jadi karena hukuman atau konsekuensi itu. Ya, kemudian peraturan adalah kamu harus, jadi ada perintah, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Kemudian apa peraturannya? Kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Artinya kamu yakini yang kamu lakukan itu benar atau salah, itu kamu yakinin nggak? Misalnya nyolong HP Bu Hermin waktu itu, yakin nggak kalau misalkan kamu itu menyolong HP guru itu tidak baik? Nah, itu kan kaitannya dengan restitusi. Kemudian kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan sampai ada paradigma peraturan dibuat untuk dilanggar. Karena mereka tidak respect terhadap peraturan itu, berarti memang anak-anak mindsetnya masih ke arah sana. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Menghormati peraturan di sini artinya hanya di dalam sekolah. Dia takut karena ada peraturan, bukan datang dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau restitusi, nah ini gongnya, bahwa murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Maka hukuman sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi sifatnya disiplin positif. Artinya membangun kesadaran bagi dirinya dan orang lain. Lanjut Bu. Nah, ini restitusi tadi sudah dijelaskan sama Pak Datri. Lanjut Bu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ya. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Contoh deh Bapak Ibu, kalau anaknya mecahin gelas, apa yang dikatakan Bapak Ibu sama anaknya? Tuh kan udah mama bilang, ini. Tapi kalau di restitusi, kenapa yang tadi disebut menstabilkan identitas? Coba deh negara-negara maju didikannya. Yang pertama dikatakan, are you okay? Apakah kamu tidak apa-apa? Pecah gelas mah biasa, mamah juga pernah mecahin gelas. Ngilangin Tupperware, galaknya. Karena Tupperware harganya mahal gitu ya. Kamu gini-gini. Nah, itu artinya menawarkan, bukan mau. Restitusi diri adalah cara terbaik, artinya untuk menstimulus disiplin positif itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh adalah berfokus pada karakter, bukan tindakan, pembentukan karakter ya di sini. Kemudian yang kedelapan berfokus pada jalan keluar atau solusi. Yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, artinya menghindari murid dikucilkan oleh teman sekitarnya. Lanjut Bu. Nah, 5 posisi kontrol. Di mana posisi kontrol Anda sekarang? 5 posisi kontrol tuh lihat Bu bagannya. Next. Nah, ada 5 ya Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebisa mungkin coba kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang paling baik adalah berposisi sebagai manajer. Kenapa? Kalau penghukum itu pasti menghardik, sia, ku cabuk sia gitu misalkan. Menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir termasuk menghukum. Menyindir misalkan karena dia salah disindir-sindir gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dia seperti penghukum tapi lebih soft, lebih lembut.
Ya misalkan berceramah, aduh ibu kecewa sama kamu. Nggak menghardik nggak, tapi aduh ibu mah kecewa sama kamu gitu ya. Orang menimbulkan rasa kekecewaan, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, ya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah kamu bisa lakukan demi ibu. Ya masa kamu tidak mau, ingat ibu, kamu kan pernah bapak bantu, pernah ibu bantu. Kayak gitu itu teman. Kalau pemantau, dia posisinya sebagai pembuat peraturan biasanya. Contoh, apa peraturannya? Peraturan sekolahnya apa? Berapa poinnya? Itu pemantau. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Perbuatan kita ini yakin nggak salah? Ya, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, karena kenapa? Karena hasilnya kita lihat, merujuk pada hasilnya. Hasilnya kalau penghukum anaknya memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, ya, berkelit atau berbohong. Kalau teman, ketergantungan, santai si gurunya mah, santai weh gitu. Makanya ketergantungan yang terakhir, yang pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada di ujung gitu ya, ada misalkan ada Bu Yunia, wah ada Bu Yunia ya, enggak, gua harus rapi dan sebagainya, itu pemantau. Tapi kalau manajer menguatkan pribadi artinya posisinya tadi disiplin positifnya dia akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya dia tidak respect terhadap gurunya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya ketika menjadi manajer, murid itu posisinya tahu bahwa dia adalah individu yang positif. Murid bisa berkata apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berposisi sebagai penghukum? Biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Itu paling umum tuh. Biarin aja, besok juga marah-marah lagi. Kalau pembuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu tuh capek banget. Anaknya jawab, karena lebih lembut, maka jawab, maafkan saya. Hanya sekedar minta maaf, tapi tidak ada perbaikan. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Karena memposisikan diri sebagai teman. Nah ini harus hati-hati tuh yang Pak Datri bilang. Karena merasa teman itu satu, seimbang gitu ya. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Karena kaitannya dengan peraturan tadi. Atau berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Kalau berposisi sebagai manajer, murid akan berkata bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan ini Bu supaya saya jauh lebih baik. Dampaknya itu nggak kelihatan Bu, ini turunin Bu, atasnya klik. Lanjut aja. Oke. Dikit lagi Bu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya apa Bu? Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, atau teman? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa pemantau? Pembuat rasa bersalah? Apa Bu Ria? Pembuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, good. Ya, pemantau itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Good manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Ayo. Tergantung nadanya. Kalau menghardik bisa penghukum. Kalau kamu bahasanya mungkin kalau Bu Anggi pembuat rasa bersalah. Gitu ya. Kamu selalu paling enggak, maksudnya kan tergantung Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu mirip. Cuma yang membedakan nanti karakter gurunya. Kalau karakter gurunya strong, kuat,
untuk menghardik, untuk wah suaranya tajam gitu, dia bisa berposisi sebagai penghukum tergantung kalimat yang dia keluarkan atau nada yang dia keluarkan. Tapi kalau dia lembut, tapi sama posisinya membuat rasa bersalah gitu, tapi yang satu lebih kenceng. Lanjut Bu. Ini quiz time. Ini sebagai refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Budaya positif apa yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah? Silakan tulis sebagai bahan refleksi pembelajaran kita hari ini. Terakhir ini post test. Yang mana? Kali komposisi kontrol. Yang ini. Budaya positif apa yang mau Bapak Ibu lakukan di sekolah ini? Budaya positif itu banyak ya Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas, bisa, kan udah. Terus apa yang mau dilakukan lagi? Iya. Siapa yang mau maju? Satu orang aja. Apa? Dianggi maju. Ya, Dianggi maju ya, Dianggi ya. Ayo. Ya, mana? Mikir cuma satu ya? Oke. Sebentar tuh, banyak sekali mau maju Buis. Tulisan ke sesuai dengan Oke, perwakilan siapa? Oke, kepada Ibu Nanirdia Anggita, SPD, Eskom, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya di sini, di depan. Enggak emang peraturannya gitu di depan, baca. Ayo Dianggi, Bu Anggi. Ya? Kenapa? Itu ibu-ibu yang pengen nanya tuh. Ibu-ibu yang pengen. Ayo sok. Ya, ayo. Ya. Biar kedengeran di kamera. Boleh. Dikit juga boleh. Bu Anggi mah boleh aja. Ya. Konsentrasi. Wah, kok jangan deket-deket. Bahaya. Positif apa yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di kelas? Jadi punya Anggi itu budaya positifnya yang akan dilakukan itu mengubah konsekuensi menjadi restitusi. Oke, sudah itu aja? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ke Ibu Anggi yang telah saya jadi lucu sendiri ke ibu-ibu. Oke, terima kasih ya tadi. Saya garis bawahi merubah konsekuensi menjadi restitusi. Itu luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengakomodir itu. Bagaimana kita sebagai guru merubah mindset kita, bukan memberikan konsekuensi lagi, tapi sudah mulai bergerak ke arah restitusi. Lanjut. Salam bahagia, guru-guru hebat. Semoga yang menyaksikan hari ini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijadikan amal jariah, kemudian bisa diterapkan nanti di kelasnya masing-masing. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.